Dan saya sudah bekerja di sini sekitar ya kurang lebih 15 tahun. Anak-anak lihat, wah ternyata jaguar ini bisa berenang sambil ngambil makan, berenang. Daripada langsung ke big thing, kita mulai aja dari yang small thing yang bisa kita lakukan itu sudah cukup membantu dalam pelestarian alam dan satwa-satwa yang ada di sekitar kita. Halo Sobat Satwa, selamat datang kembali pada program kita, podcast The Amazing Taman Safari Bali Wildlife Talk. Saya Angga sebagai host terbaru, ya mungkin sebelumnya sudah pernah nonton podcast sebelumnya, sekarang hostnya baru. Dan di sini saya tidak sendiri, kita memiliki tamu spesial yaitu ada Mbak Adis. Halo, selamat datang kembali sahabat satwa semuanya. Oke, jadi Mbak Adis ini boleh diceritakan sedikit sebagai apa di The Amazing Taman Safari Bali ini? Oke, perkenalkan, nama saya Adis. Saya di sini sebagai husbandry manager dan saya sudah bekerja di sini sekitar ya kurang lebih 15 tahun. Oke, 15 tahun sudah lumayan lama ya. Lumayan. Mungkin kalau orang awam itu kurang mengerti nih Mbak, apa sih itu husbandry manager itu? Oke, mungkin saya share sedikit ya. Husbandry itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perawatan satwa. Jadi di sini saya bertugas untuk memastikan perawatan satwa yang ada di Taman Safari itu dilakukan dengan baik oleh tim kiper, kurator, dan juga tim edukasi yang ada di Taman Safari Bali. Nah, saya dengar The Amazing Taman Safari Bali ini merupakan salah satu lembaga konservasi yang terbesar di Bali. Nah, kalau kita kan kebanyakan taunya itu kalau Taman Safari atau zoo itu tempat rekreasi. Nah, boleh dijelaskan sedikit apa sih itu lembaga konservasi? Rekreasi itu memang merupakan salah satu fungsi dari lembaga konservasi. Namun selain tempat rekreasi, lembaga konservasi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat konservasi, kemudian tempat melakukan penelitian atau riset, dan juga tentunya edukasi bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat kita ini, bahkan untuk semua pengunjung yang datang ke sini, baik itu dari mancanegara maupun wisatawan domestik yang ada di Indonesia. Oke, jadi selain rekreasi juga ada edukasinya seperti Iya, itu benar ya. sekali. Oke, mengingat sekarang sudah tahun 2024, boleh nih kita flashback sedikit di tahun 2023. Saya lihat banyak sekali postingan-postingan The Amazing Taman Safari Bali ini yang mengkampanyekan program-programnya yang sudah berhasil. Nah, boleh dong diceritakan sedikit apa saja program-program yang telah berhasil dilakukan selama tahun 2023. Oke, di tahun 2023 kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, dan di Taman Safari Bali ini memang setiap tahun kita menciptakan program-program baru terkait dengan rekreasi tersebut. Namun juga dari sisi edukasi, konservasi, dan juga riset kita juga ada program-program lain. Nah, terkait dengan rekreasi yang tadi disampaikan di awal, di tahun 2023 kita juga membuka beberapa eksibit. Ada eksibit yang mungkin tidak terlalu besar, itu kita ada eksibit untuk buaya sinyulong. Kebetulan kita juga berhasil mengembangbiakan buaya sinyulong, jadi kita perlu buatkan nih eksibit untuk mendisplay sehingga pengunjung bisa melihat yang dewasa seperti apa, yang anakan seperti apa. Jadi kita tahun kemarin juga buka eksibit untuk buaya sinyulong. Kemudian yang mungkin cukup besar ya, yang kita sudah cukup nantikan beberapa tahun ke belakang, itu kita membuka Rainforest Trail. Ini merupakan eksibit baru yang bisa dilihat oleh pengunjung, dan menurut saya ini sangat excited bagi kami mempersiapkan pembukaan dari Rainforest Trail. Kenapa? Karena satwa-satwa yang ada di sana itu tidak ada di tempat yang sebelumnya, misalnya di Safari Journey ataupun area Taman Safari Bali yang lain. Jadi ada beberapa jenis satwa yang baru yang ada di situ. Oke, nah kalau di Safari Journey itu kan berkonsep ya Mbak ya, misalnya dari Indonesia, India, Afrika. Nah, bagaimana dengan Rainforest Trail sendiri? Apakah itu juga ada konsep seperti itu atau hanya sekedar kita taruh saja satwa-satwa yang ada? Untuk Rainforest Trail sendiri seperti namanya ya, Rainforest, hutan hujan tropis. Jadi satwa-satwa yang ada di sana memang dipilih satwa-satwa yang memang menghuni hutan tropis, tapi tidak diklasifikasikan seperti Safari Journey ada area Indonesia, India, dan Afrika. Kalau di Rainforest Trail itu lebih umum, namun satwa yang di sana memang yang memiliki habitat di Rainforest. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk Rainforest Trail, bagaimana nih respon pengunjung selama
rainforest trail ini dibuka hingga sekarang? Cukup positif, cukup baik karena memang satwa yang ada di sana tidak bisa ditemukan di Safari Journey. Jadi kita ada banyak aktivitas juga yang bisa dilakukan oleh pengunjung seperti memberikan feeding, makan, ada otter di situ dan juga ada jaguar yang memiliki karakteristik dan juga perilaku yang menarik dibandingkan satwa-satwa yang ada di tempat lainnya. Jadi mereka bisa melakukan feeding, mereka sangat aktif dan mungkin belum pernah dilihat juga bahwa jaguar ini ketika makan dia bisa nyelam ke air dan itu sangat menarik sekali bagi anak-anak untuk melihat karena seru banget gitu di dalam sana. Anak-anak lihat, wah ternyata jaguar ini bisa berenang sambil ngambil makan, berenang. Itu suatu yang menarik sih untuk dilihat oleh pengunjung. Berarti itu dekat sekali ya? Dekat sekali, kita bisa lihat sebelah-sebelahan di depannya gitu. Oke, berarti tidak seperti Safari Journey harus dilewati menggunakan mobil, berarti itu benar-benar di samping kita banget ya? Iya benar, jadi waktunya pun tidak terbatas, jadi kalau pengunjung mau nontonin mereka seharian pun seperti apa aktivitas satwa tersebut juga bisa-bisa aja, jadi mereka bisa langsung melihat perilaku mereka seperti apa sih kalau mereka di alam. Oke, kalau untuk satwa di Rainforest Trail sendiri itu biasanya yang paling senang untuk di feeding oleh pengunjung itu apa sih kira-kira? Yang paling lucu sih otter ya, lingsang. Otter? Ya, ada banyak dan mereka suka menimbulkan suara yang bikin orang lain tuh penasaran gimana sih satwa ini kalau makan gitu. Jadi sangat menarik lah untuk anak-anak untuk lihat si otter ini. Lucu, menggemaskan. Perlu ya sahabat satwa bagi yang ingin berkunjung ke Taman Safari Bali harus sekali kunjungi Rainforest Trail-nya dan bisa feeding otternya juga ya Bu ya. Oke, jadi untuk selain Rainforest Trail tadi Mbak bilang ada buaya sinyulong yang di breeding. Nah, kalau untuk breeding sendiri itu apakah setiap keberhasilan breeding itu selalu di-display untuk dilihat oleh pengunjung atau memang ada ketentuan tertentu yang harus diberlakukan untuk melihat anakannya? Untuk breeding sendiri karena kita di sini tempat konservasi ya, jadi memang setiap tahun kita buat program satwa apa aja sih yang menjadi fokus kita di tahun tersebut. Jika memang contoh kita fokus dengan keberhasilan breeding buaya sinyulong, jadi kita persiapkan. Kemudian hasil breedingnya ini tentu alangkah baiknya kita display karena ini untuk memberikan edukasi, mengkampanyekan apa sih yang sudah dilakukan di lembaga konservasi sehingga pengunjung itu tahu bahwa lembaga konservasi juga melakukan hal-hal positif yang bisa membawa balik lagi satwa-satwa yang mungkin terancam punah dan kembali jumlahnya populasinya. Jadi alangkah baiknya sih kita buatkan exhibitnya. Kalaupun memang tidak mencukupi fasilitasnya, kita bisa lakukan program-program lain seperti transfer atau pelepas liaran ke alam seperti itu. Selain buaya sinyulong, kemarin saya lihat di sosmednya yang sangat viral, yang sangat booming itu kelahiran baby beruang. Ya boleh dong diceritakan sedikit tentang baby beruang ini? Oke, ini kemarin kita ada kelahiran bayi beruang Himalaya atau bayi beruang hitam Asia. Salah satunya yang pertama ya di Bali dan memang sangat menggemaskan bagi kita pun sendiri ngelihatnya kayak wah lucu, seru ada kelahiran baby yang kita belum pernah juga ada. Jadi sangat menarik lah untuk kita bisa melihat ada bayi beruang Himalaya yang lahir. Nah ngomong-ngomong untuk saat ini di Taman Safari Bali apa sih yang masih menjadi daya tarik wisatawan untuk baby-baby yang sering dilihat wisatawan di dalam park? Kalau wisatawan datang ke sini ya sebenarnya kan baby itu bukanlah suatu hal yang harus kita perlihatkan ke pengunjung. Ini hanya salah satu keberhasilan yang mungkin bisa kita lakukan. Sebenarnya banyak hal yang pengunjung bisa datang ke sini dengan mempelajari behavior tingkah laku satwa. Jadi dengan adanya pertunjukan, juga ada program-program interaksi, itu juga bisa memberikan pengunjung sedikit wawasan tentang bagaimana sih satwa liar ini hidup di alam atau bagaimana sih perilakunya yang unik, yang lucu, yang mungkin tidak pernah bisa kita lihat juga langsung di alam liarnya seperti itu. Kalau untuk baby-baby sendiri, karena memang sebagian besar baby ini dalam kondisi yang tidak stabil, jadi tidak semua pengunjung datang bisa langsung lihat baby ya. Jadi kita lihat dulu situasi dan kondisi baby tersebut. Jika memang kondisinya stabil, induknya bagus dalam perawatannya, jadi kita bisa langsung display. Seperti contoh kita ada baby orangutan, ada banyak sekali juga ya orangutan yang lahir di sini. Ketika induknya memang bisa mau merawat dengan baik, kita langsung setelah umur mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah stabil, kita langsung pamerkan di exhibit. Jadi pengunjung juga bisa melihat baby satwa yang kita ada di Taman Safari Bali.
flashback sedikit. Tadi kan Mbak Adis ini sudah bekerja di sini dikatakan Bapak 15 tahun. Kalau 15 tahun itu kalau dihitung-hitung saya tuh masih SMA waktu itu ya. Jadi boleh dong menceritakan sedikit pengalaman selama 15 tahunnya yang berkesan itu apa sih kira-kira? Wah, banyak sekali ya, karena memang pada dasarnya saya dari kecil itu suka sama binatang. Jadi masuk ke sini pun baru pertama kali melihat satwa liar. Jadi selalu aja ada hal yang menarik yang ditunjukkan oleh satwa-satwa liar tersebut yang tidak pernah terbayangkan sekalipun dalam hidup saya melihat mereka sedekat ini gitu loh, melihat gajah, melihat badak, bahkan juga satwa-satwa karnivor yang kita lihat di televisi mungkinnya sangat menyeramkan sekali, tapi ternyata mereka memiliki sisi-sisi yang unik, yang lucu dan menghibur gitu. Jadi berangkat kerja itu kayak nggak gerasa berangkat kerja, jadi healing ya, healing ya. Jadi begitu stres kerja, wah tinggal keluar ya, sudah lihat sama orang, lihat hewan. Ya, betul sekali. Jadi kerja di tempat orang healing itu healing juga ya, healing untuk juga. Jadi very refreshing. Oke. Oleh karena itu 15 tahun. Oke, 15 tahun jadi itu sudah cukup menjawab kenapa bisa bertahan ya 15 tahun karena kembali lagi kecintaan kita terhadap pekerjaan kita. Selama kita mencintai pekerjaan kita pasti akan melakukan yang terbaik dan juga ya happy lah bawaannya. Jadi kerja itu jangan dianggap beban. Jadi happy, lihat satwanya happy, kita juga pasti happy. Jadi ada kepuasan sendiri juga ketika satwa kita sehat, satwa kita happy, terus kesejahteraannya terjaga, bisa berkembang biak dengan baik, dan bahkan kita ikut berkontribusi dalam pelepasan mereka ke alam atau menambah populasi mereka di alam. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi kita yang semua yang bekerja di lembaga konservasi. Oke. Nah, dari 100 spesies satwa yang ada di Taman Safari Bali ini, apa sih satwa favoritnya Mbak Adi sendiri? Susah ya dijawab karena sepertinya setiap hari berubah. Setiap hari berubah. Kalau dulu kerja di sini satwa favoritnya itu gajah karena wah, gentle giant. Jadi mereka ini besar tapi sangat cerdas, pintar dan unik gitu loh. Tapi semakin kesini setiap ada satwa baru saya sukain juga. Gitu. Ada jerapah, saya suka jerapah. Ada komodo, lucu juga ada komodo. Bahkan kemarin saya sempat main ke akuarium nih, lihat ikan, wah seru juga nih ikan karena punya karakternya yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jadi hampir semua sih ya saya suka. Nambah setiap hari ya satwa kesukaannya ya. Lewat harimau lucu juga, suka juga gitu ya. Sahabat satwa, sebelum kita tutup segmen kita hari ini, nah apa sih saran Mbak Adis terhadap sahabat-sahabat satwa di luar sana yang mungkin tidak bekerja di lembaga konservasi untuk ikut juga melestarikan satwa-satwa? Ya sederhana aja sih ya, karena pada dasarnya pelestarian satwa liar itu yang utama adalah perlindungan habitatnya dan lingkungan ekosistem yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari hal yang simpel aja yang bisa kita lakukan dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin juga kalau suka berkebun bisa berkebun, yang punya suka banget sama burung mungkin dengar suara burung berkicau di sekitar rumah, kita bisa juga bantu mereka buatin sarang, kotak bersarang. Jadi itu juga sudah cukup membantu pelestarian alam. Jadi nggak usah saya harus menyelamatkan orangutan, saya harus menyelamatkan bekantan, itu kan terlalu sulit ya dilakukan. Ekstrim ya. Ekstrim. Jadi mungkin sudah duluan, aduh susah nih nggak bisa dilakuin. Jadi daripada langsung ke big thing, kita mulai aja dari yang small thing yang bisa kita lakukan, itu sudah cukup membantu dalam pelestarian alam dan satwa-satwa yang ada di sekitar kita. Jadi kita sudah mendengar jawaban yang cukup detail dari Mbak Adi sendiri tentang perjalanan Taman Safari Bali selama tahun 2023. Semoga di tahun 2024 ini semakin banyak lagi hal yang bisa dilakukan oleh Taman Safari Bali untuk melindungi satwa-satwa liar, terutama yang memang sudah ada di lingkungan Taman Safari Bali sendiri. Jadi sahabat satwa, apabila ada yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan mungkin akan kita bacakan di sesi podcast kita berikutnya. Oke, sahabat satwa, sekian podcast kita hari ini dan semoga sahabat satwa di luar sana juga memiliki awareness atau kecintaan atau meningkatkan kecintaan dan kepedulian kita terhadap satwa-satwa liar dan juga lingkungan. Oke, saya Angga dan juga Mbak Adi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.